Di dalam istana, dua lelaki tua duduk berhadapan. Untuk waktu yang lama, Tian Wuming tiba-tiba bangkit dan akhirnya membanting ke arah Jian Xuechang. Jian Lao duduk dengan tenang dan menerima hadiah besarnya. Setelah bangun, dia hanya tersenyum. Pemilik rumah, jika saya tidak menerima kesopanan Anda pasti akan merasa tidak enak, jadi saya tidak akan menyerah. Langit mengangguk, berkata, kamu pantas mendapatkan hadiah ini. Ini bukan hanya saya, tetapi ini adalah penghormatan kepada Anda oleh ras manusia. Setelah mendengar ini, warna kulit Jian Lao sedikit berubah. Dia segera berdiri dan mengembalikan hadiah kepada Tian Wuming. Dia berkata, tuan rumah tidak bisa mengatakan itu. Saya ras manusia. Tidak peduli apa itu, itulah yang harus saya lakukan. Apakah kamu tahu rencanaku? Tian Wuming tidak membahas masalah etiket dengan Jian Lao, dan kulitnya sedikit benar. Aku menebak sedikit sejak kamu muncul. Sword Old Smiley tersenyum, berkata dengan tenang. Aura pembangkit tenaga listrik yang muncul di perbatasan ras manusia bukanlah pembangkit tenaga listrik teratas ras asing, tetapi langit sudah mati. Ketika Tian muncul tanpa kehidupan dan memberitahunya bahwa ketika dia sudah mati, Jian Lao punya firasat. Tuan Istana Tua, saya khawatir dia ingin menggunakan dia untuk melakukan sesuatu, dan hal ini, hanya dia yang bisa melakukannya. Xuechang, dari terobosanmu ke tingkat suci, mengikutiku. Anda harus mengenal saya dengan baik. Langit ketakutan ringan mengangguk, tertawa. Murid tentu saja akrab, Jian Lao berbisik. Tian Wuming memiliki rahmat untuk mengenal dan bertemu dengannya. Saat dia tumbuh dewasa, yang terakhir seperti seorang mentor, membawanya ke sisinya, dan telinganya menyilaukan, yang juga membuat temperamen dan gayanya sangat mirip dengan yang terakhir. Xuechang, kuman Rache hari ini, aku belum bisa mati. Tian Wuming menarik napas dalam-dalam, mendesah-mendesah. Terlepas dari perintah, selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah berhenti. Kulit Jian Lao sedikit kental. Dia secara alami tahu betapa seriusnya situasi ras manusia saat ini. Dan sebagai leluhur tua bulu pedang, dia juga samar-samar memperhatikan bahwa ada pengkhianat di ras manusia. Masalah internal dan agresi luar. Saat ini, setelah Tuan Istana Tua jatuh, ras manusia akan menghadapi bencana besar. Kamu mati untukku. Tian Wuming memandang lelaki tua di depannya, dan suara gumaman itu terdengar pelan. Murid mengerti. Setelah mendengar ini, tubuh Jian Lao yang bergetar segera mengerti apa yang dikatakan Tian Wuming. Meskipun murid dapat diubah menjadi seperti apa dirimu, pesona itu. Segera, Jian Lao mengerutkan kening, berkata dengan sedikit perhatian. Meskipun dia telah berada di sekitar Tian Wuming selama 1000 hingga 100 tahun, dia sangat akrab dengan gaya kerjanya. Tetapi pesona pembangkit tenaga listrik teratas sulit untuk disimulasikan. 7 atau 8 poin sudah cukup. Melihat Jian Lao di depannya, Tian Wuming berkata dengan sedikit canggung, di tanah kejahatan, akan ada pekerjaan untukmu untuk menyapu. Pemilik bantuan. Saya akan berjuang selama 1000 tahun perdamaian untuk ras manusia. Pedang itu melengkung dan menjawab. Dia tahu bahwa Tian Wuming memulai rencana besar secara rahasia dalam kegelapan. Namun, premis dari rencana ini adalah ketiadaan langit. Hanya ketika dia mati, musuh akan keluar dari rumah dan tidak akan cemburu pada pembangkit tenaga listrik teratas ras manusia. Dan dia tidak bisa mati jika dia mati. Begitu dia mati, ras manusia akan jatuh. Di hadapan ras yang kuat dari masing-masing dan semua orang, ras manusia tanpa pembangkit tenaga listrik teratas tidak dapat menguasai area ini. Oleh karena itu, seseorang harus pergi ke negeri jahat, bukan ke surga. Tian Wuming membuka ikatan pakaiannya dan Jian Lao mengganti pakaiannya. Segera, penampilan dan pesonanya berubah. Segera, dia menjadi Tian Wuming yang lain. Besok, aku tidak akan memberikanmu. Melihat pedang di depannya dan ekspresinya hampir berubah menjadi pedang tua yang sama, mengangguk, dan mendesah. Jian Lao mengangguk, berjalan langsung keluar. Ketika dia sampai di pintu istana, kakinya tiba-tiba memberi makan, dan dia berbalik dan berkata, Fujian, apakah menurutmu ras manusia kita bisa cemerlang di masa depan? Mendengarkan ini, tubuh Old Palace Master juga sedikit bergetar, dan suara yang cepat dan tegas terdengar, itu akan terjadi. Jika kita bisa melihat sendiri betapa bagusnya hari ini, maka meskipun kita mati, kita bisa mati dengan mata tertutup, kan? Jian Lao mengangkat kepalanya. Sudah ada air mata lama di mata itu. Dan suara bisikan seperti mimpi buruk juga terdengar pelan. Setelah 1000 tahun, apakah ada yang akan mengingat kita? Tablet kami akan disimpan di Aula Pahlawan. Dan generasi mendatang tidak akan lupa bahwa kami, orang tua, telah bekerja keras untuk ras manusia. Master Istana Tua sedikit mengangguk, berbisik, selama kita hidup sesuai dengan hati kita. Apakah kamu memenuhi hatimu dalam hidup ini? Di gerbang istana, Jian sedikit terdiam, dan segera mengangguk, dan berkata dengan lantang. Meskipun kekuatanku tidak sebaik dirimu, darahku lebih kuat darimu, dan aku harus bisa mempertahankannya lebih lama darimu. Untuk sementara, dan saya akan melakukan yang terbaik.
untuk menghapus 1000 tahun kedamaian bagi ras manusia, dan berharap penguasa pemerintahan dapat membunuh beberapa orang asing lagi untukku. Kata-kata itu berakhir. Jian Lao mendorong pintu kuil, dan gemetar keluar dari aula besar. Gerbang ditutup, dan di aula besar yang kosong, hanya tersisa satu orang tua. Keesokan harinya, Vast Glacial Palace. Saat ini, di Pulau Abadi ini, sudah ada siluet yang tak terhitung jumlahnya berdiri di langit. Garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, dari waktu ke waktu dipenuhi dengan tampilan ketakutan, memandang ke arah dasar tanah jahat. Ada desas-desus bahwa Vast Glacial Palace didirikan oleh leluhur tua Hongjun untuk menekan ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya yang mati karena perang. Tetapi banyak senior ras manusia tahu bahwa ini hanyalah kebohongan itikat baik itu saja untuk menghindari kepanikan bagi ras manusia. Apa yang ditekan di bawah bukanlah apa yang disebut ketidakadilan sama sekali, tetapi hal yang jahat. Tidak ada yang tahu situasi spesifik di dalam, karena setiap orang yang masuk tidak pernah keluar lagi. Namun, ada ajaran kuno di ras manusia. Setiap 1000 tahun, harus ada guci raksasa di dalamnya untuk membersihkan hal-hal jahat di dalamnya, atau hal-hal jahat itu akan disemprotkan. Untuk seluruh ras manusia, itu sangat besar. Bencana. Selama beberapa ribu-ribu tahun, ras manusia selalu mengingat ajaran leluhur ini. Hampir sebagian besar kekuatan besar akan datang. Demi kedamaian ras manusia selama 1000 tahun, ia akan mengambil inisiatif untuk berkontribusi padanya dan menyumbangkan kekuatan terakhir dari sisa hidupnya. Bahkan para pangeran dari semua istana surga akan memasuki tanah kejahatan di tahun-tahun senja mereka. Dan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas itu tidak pernah kembali setelah masuk. Mungkin dalam seluruh sejarah ras manusia, selain leluhur tua Hongjun, hanya Qin Yichen yang bisa melangkah keluar setelah memasuki tanah kejahatan. Tuan dari semua dinasti adalah semua orang dengan keanggunan dan keanggunan yang tiada taraf. Di tahun-tahun senja, mereka berjuang dengan minyak dan lampu, mati di negeri yang paling mengerikan, dan berjuang demi perdamaian ras, yang telah terjadi selama beberapa generasi. Hari ini adalah hari ketika generasi Tuan Istana Tua ini memasuki tanah kejahatan.